Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Rema di channel YouTube GPS PKA. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan pujian Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini.
Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus supaya di dalam pemberitaan firman Tuhan kita benar-benar memiliki fokus di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan memberikan waktu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau Roh Kudus menuntun setiap hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar mendengarkan kebenaran firman pada saat ini. Engkau berikan kekuatan juga kepada anak-Mu, hikmat yang berasal daripada surga, supaya setiap firman yang diucapkan pada saat ini bisa memberkati setiap saudara-saudara yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada saat ini kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan terambil dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tema firman Tuhan pada saat ini yaitu jangan pernah berpikir untuk menyerah. Jangan pernah berpikir untuk menyerah. Kata menyerah, ketika kita melihat maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyerah ada 7 pengertian, namun pada saat ini saya menggolongkan di dalam 2 pengertian. Yang pertama adalah kata menyerah, berserah kepada Tuhan sepenuhnya, karena sadar kita adalah manusia yang diciptakan dengan berbagai keterbatasan, sehingga perlu untuk berserah penuh kepada Tuhan. Itu pengertian yang pertama. Yang kedua adalah kata menyerah, berhenti melakukan sesuatu sebelum mencapai garis akhir. Berhenti melakukan sesuatu sebelum mencapai garis akhir. Pada saat ini yang kita renungkan adalah jangan pernah berpikir untuk menyerah dalam pengertian yang kedua. Jangan pernah berpikir untuk menyerah sebelum mencapai garis akhir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa penyebab seseorang berpikir untuk menyerah. Dan saat ini saya akan memberikan beberapa poin kepada kita. Yang pertama adalah
minder atau insecure yang tidak dapat diatasi. Di dalam kehidupan manusia itu sudah pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi ada beberapa orang yang akhirnya memiliki rasa minder yang berlebihan karena berbagai kekurangan di dalam kehidupannya. Dan hal tersebut dapat menyebabkan seseorang untuk berpikir ketika melihat orang lain memiliki kelebihan yang mungkin lebih dari yang dia miliki, akhirnya minder dengan kehidupannya sendiri. Dan hal tersebut tidak tertutup kemungkinan untuk kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Terkadang di dalam kita melayani Tuhan, kita melihat orang-orang di sekeliling kita seakan-akan memiliki kelebihan yang lebih dari apa yang kita miliki. Akhirnya kita merasa minder karena kita merasa kita memiliki banyak kekurangan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika rasa minder tersebut tidak dapat diatasi, maka bisa menyebabkan menyerah di dalam melayani Tuhan. Yang kedua adalah trauma dengan kegagalan. Di dalam kehidupan manusia, kegagalan ini tidak dapat dipisahkan. Sering sekali kita mengalami kegagalan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Kita melakukan sesuatu akhirnya gagal, sebelum mencapai kesuksesan kita mengalami yang namanya kegagalan. Namun ada beberapa orang yang akhirnya memiliki trauma dengan kegagalan tersebut, yang akhirnya membuat seseorang tidak mau lagi untuk berusaha melakukan sesuatu. Dan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ketika kita melakukan sesuatu dan kita gagal, kita menyerah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kegagalan ini memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan manusia ketika manusia tersebut tidak mampu mengatasinya. Tetapi pada saat ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa kegagalan adalah awal kita untuk berjuang kembali melakukan sesuatu. Ketika kita gagal, coba kembali, karena Tuhan tetap campur tangan walaupun di dalam kegagalan. Karena orang-orang yang tidak berhasil bukan orang-orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang-orang yang mau bangkit daripada kegagalan. Penyebab seseorang berpikir untuk menyerah yang ketiga adalah tidak mau ribet, maunya instan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa orang yang memiliki pemikiran untuk mencapai segala sesuatu namun dengan cara yang instan, tidak mau ribet. Di dalam kehidupan orang percaya pun sering sekali hal ini terjadi. Kita mau melayani Tuhan dengan semangat, tetapi kita tidak mau membangun semangat tersebut dalam diri kita sendiri. Kita tidak mau ribet untuk melayani Tuhan. Tapi pada saat ini orang-orang yang memiliki pemikiran untuk tidak mau ribet itu adalah orang-orang yang mudah untuk menyerah. Karena kenapa? Ketika diperhadapkan dengan sesuatu proses, dia akan menyerah. Karena kehidupannya dipenuhi dengan rasa ingin instan, tidak mau ribet. Itu penyebab-penyebab yang saat ini saya sampaikan kepada kita semua. Hal ini dapat menyebabkan pikiran orang untuk menyerah. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata penyebab-penyebab tersebut mampu untuk diatasi. Ada cara untuk mengatasinya, dan saat ini saya menyampaikan kepada kita ada dua cara untuk mengatasi pemikiran-pemikiran orang-orang untuk menyerah, khususnya kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama adalah selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kita seakan-akan ingin menyerah di dalam melakukan segala sesuatu, apalagi melayani Tuhan, karena berbagai tantangan mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memiliki cara untuk mengatasi pemikiran untuk menyerah. Yang pertama adalah selalu mengandalkan Tuhan. Kita membaca dalam Amsal pasal 3 ayat 5-7. Firman Tuhan berkata di sana, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Aku lihat Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengatasi pemikiran
menyerah di dalam melakukan sesuatu, kita perlu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan yang dituliskan oleh Salomo tidak berbicara menyerahkan 50%, tetapi menyerahkan secara totalitas kehidupan kita. Ini berserah kepada Tuhan secara totalitas, 100% kepada Tuhan. Dan ketika hal tersebut kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka yakinlah kita tidak akan pernah berpikir untuk menyerah, apalagi menyerah untuk melayani Tuhan. Khususnya kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai cobaan, kita tidak akan pernah mudah menyerah ketika kita berserah penuh kepada Tuhan. Ketika kita melihat kehidupan seorang Paulus dengan berbagai cobaan-cobaan yang dialaminya, kalau mungkin saat ini terjadi dalam kehidupan orang percaya, kita akan menyerah. Di mana dia dipenjara hanya karena Injil Tuhan. Dia dibenci hanya karena mengikut Kristus. Tetapi dia berkata di dalam Filipi ini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Rasul Paulus memberi kesaksian yang luar biasa bahwa perkara apapun yang terjadi di dalam mengikut Kristus, ketika dia berada di dalam Kristus, dia berani berkata bahwa dia mampu menanggungnya. Kita pun sebagai orang percaya pada saat ini, hal tersebut bisa menjadi panutan bagi kita di dalam melayani dan mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kondisi bahkan saat ini, ya kondisi yang sangat tidak memungkinkan kita untuk terus bersemangat melayani Tuhan, tetapi ketika kita menanggung di dalam Tuhan, kita mampu pun berkata segala perkara tersebut mampu kita tanggung di dalam Tuhan. Yang kedua adalah cara mengatasi pikiran untuk menyerah, yaitu percaya pada diri sendiri. Kita diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan, ya itu benar. Tetapi kita harus mengingat bahwa kita memang diciptakan dengan berbagai kekurangan, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Sekalipun kita memiliki banyak kelemahan, kekurangan, tetapi ketika kita percaya pada diri kita sendiri bahwa saya diciptakan oleh Tuhan yang begitu luar biasa, maka kekurangan tersebut mampu ditutupi oleh Tuhan dengan kekuatannya. Sehingga Rasul Paulus berkata selanjutnya, yang memberikan kekuatan kepada aku, berarti Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya pun memiliki kelemahan, sehingga dia memerlukan yang namanya kekuatan daripada Tuhan, supaya dia dapat menanggung segala perkara tersebut. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini, pada zaman sekarang, kita pun perlu percaya diri. Perlu percaya bahwa diri kita diciptakan oleh Tuhan, memang dipenuhi dengan kekurangan, tetapi Tuhan pun memberikan kelebihan-kelebihan. Di dalam kekurangan-kekurangan kita pun Tuhan berkarya. Jadi jangan pernah menyerah ketika kita memiliki yang namanya kekurangan-kekurangan. Baik, pada saat ini kesimpulan firman Tuhan bagi kita semuanya, yaitu saya mau berkata sesuai dengan tema, jangan pernah berpikir untuk menyerah, karena segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ada sepenggal kata yang akan saya berikan kepada kita pada saat ini, yaitu jika hari ini saudara berpikir untuk menyerah, maka ingatlah ketika saudara menyerah, sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi seorang pemenang. Demikian kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman kita kembali. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup firman Tuhan pada saat ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami bisa mendengarkan, bahkan anak-Mu telah menjelaskan. Kami percaya Engkau Roh Kudus yang semakin memperdalam pengertian kami akan kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, iman kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Meskipun kami memiliki banyak perkara-perkara dalam kehidupan kami, tetapi sekalipun kami tidak akan pernah berpikir untuk menyerah, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang boleh Tuhan berikan pada kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.